orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, damai sejahtera bagimu dari tempat yang maha tinggi, in Jesus name. Dalam sapaan pelayanan live streaming ini, hari ini banyak yang akan terima berkat-berkat dari Tuhan Yesus yang datang dari surga mulia. Ku tidak takut, ku tidak takut. Sebab Yesus besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Yesus Tuhanku. Yesus meneguhkanku, bahkan menolongku. Yesus batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku, oh glory to God, kemenangan, kelepasan, kesembuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku keselamatan. Puji Tuhan. Halo semuanya yang terkasih, yang sudah bersama-sama. Terima kasih ya, udah bersama kita memuji Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus. Kasih tahu kepada orang-orang, Tuhan Yesus mengasihi setiap engkau. Dia juru selamat, dia penebus, dia Bapa yang baik.
Dia sangat amat mencintai, mengasihi kita semuanya. Amin. Amin. Jangan takut. Yesus besertamu. Janganlah bimbang. Yesus Tuhan. Yesus meneguhkanmu, bahkan sembuhkanmu. Yesus kekuatanmu. Yesus Tuhan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu, terima, kesembuhan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Amin. Yesus memberimu keselamatan, kelepasan, kesembuhan. Yesus berikan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu kelepasan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu kelepasan, kesembuhan, keselamatan. Yesus memberkati. Yesus memberimu keselamatan. Amin. Pujian ini sangat memberkati dan menguatkan Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sedang lemah, yang dalam pergumulan, yang sedang terikat oleh hal-hal yang jahat, yang buruk, yang dalam dosa, yang dalam hidup ada tantangan atau kelemahan tubuh. Pujian ini hadir untuk menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian dan keluargamu. Yesus pasti memegang setiap kita dan memberikan kita kemenangan. Amin. Dengar ini, jangan takut lagi ya.
Sebab Yesus, ada Yesus besertamu. Janganlah bimbang, Yesus Tuhan. Yesus menyembuhkanmu, bahkan selamatkanmu. Yesus batu karangmu. Yes, Yesus Tuhan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu glory to God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesembuhan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu kesembuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas keselamatan, atas kelepasan, atas kesembuhan yang Kau berikan kepada kami dan kepada mereka, kepada orang-orang banyak yang datang kepadamu ya Tuhan. Tidak pernah Kau kecewakan, Engkau jamah Tuhan, Engkau urapi Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau angkat hidupnya Tuhan, Engkau jadikan bentuk mereka menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar ini, jangan takut. Ada Yesus besertamu. Janganlah bimbang lagi ya, jangan lagi, jangan ya. Percaya Yesus Tuhan. Yesus menyembuhkanmu, bahkan selamatkanmu. Yesus batu karangmu. Yesus Tuhan. Senang aku, gembira, mari bergembira. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu kesembuhan. Hore! Yesus memegangmu dengan tangan kanannya.
Yesus memberimu. Terima dengan iman kesembuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberimu juga, memberi mereka kesembuhan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu keselamatan. Yesus memberimu kesembuhan. Amin. Yesus memberkati. Keselamatan dan kesembuhan diberikan kepada Bapak Ibu terkasih. Amin. Amin. Halo semuanya. Shalom. Kesembuhan buatmu, keselamatan untukmu, pemulihan untuk Bapak Ibu sekalian dan keluarga seisi rumahmu. In Jesus name. Amin. Hari yang baru ini Pastor mau sharingkan kepada saudara satu hal di dalam dunia roh yang saya rasa cukup penting. Saudara-saudara bisa sekarang bagikan, share, like. Saudara yang di TikTok, di Facebook, di YouTube, silakan di tap layarnya. Saudara bisa mengajak orang lain juga untuk doa bersama-sama di live streaming ini, di video ini. Saudara bisa share. Saudara-saudara juga menjadi tim dari Pastor Andy untuk melayani. Pastor Andy yang membagi firman, mendoakan, Bapak Ibu yang membagikan lewat jempol saudara, di share, dibagikan, di tap layar, di like, di subscribe. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hamba Tuhan juga senang sekali kalau saudara menjadi tim pelayanan, artinya BBT, bagi tugas. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Pastor mau sampaikan satu sharing bicara soal pelepasan roh jahat. Hal yang pertama saudara harus tahu bahwa roh jahat itu ada, tetapi Roh Kudus yang berkuasa. Roh kegelapan itu ada, tapi terang Yesus yang mendominasi, yang pegang kendali. Jadi saudara tahu bahwa roh jahat itu bukan mitos, bukan hoax, tetapi memang real ada. Cuma tidak semua mungkin yang pernah melihat penampakan atau pengalaman spiritual di dalam melayani pekerjaan Tuhan di dalam masuk pelayanan roh atau pelayanan pelepasan ini. Baiklah, kita akan dengar bersama-sama, dan biarlah kebenaran akan terus membawa kita semakin serupa dengan Kristus, karena dialah sumber kebenaran kita. Injil adalah cahaya kekuatan kita di dalam Dia.
dalam nama Yesus. Saat dengar firman Tuhan Yesus, setiap jiwa ini akan bertumbuh di arah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, saat firman Tuhan diberitakan, roh kegelapan, roh jahat, minggir. Ini bukan areamu. Darah Yesus Kristus yang kudus, suci, maha agung, yang membentengi, menaungi, melindungi kami semuanya. Haleluya. Amin. Time for Bible. Selamat mendengarkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan diambil dari beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, marilah kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang pertama. Puji Tuhan. Matius 10 ayat 1. Wah, hari ini pakai bunga kembang-kembang biru putih. Kemarin nuansa Agustusan merah putih. Oh ya, ini hari Senin. Bagaimana kabar saudara-saudara? Kemarin ibadah gereja, pelayanan pasti keren, pasti luar biasa, pasti dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara coba ketik di kolom komentar bagaimana pelayanan Bapak Ibu sekalian kemarin, ibadah di mana, atau saudara-saudara mungkin di antara ribuan orang ini ada beberapa yang ikut datang di tempat di mana pastor melayani. Apa kesan dan pesan Bapak Ibu sekalian? Tolong tulis di kolom komentar ya. Yang pasti saya pribadi menyaksikan kemarin, sekalipun saya bisa katakan hujannya cukup panjang, tetapi kursi-kursi itu dipenuhi jiwa-jiwa tamu-tamu yang haus dan lapar untuk menyembah Tuhan Yesus. Dan banyak kesaksian, banyak kebaikan Tuhan, banyak orang-orang yang menjadi mengenal siapa itu Yesus. Haleluya. Amin. Makasih semuanya. Baik. Matius 10 ayat yang pertama pastor bacakan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Firman Tuhan ada tertulis, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Perhatikan, Yesus memberi kuasa kepada mereka. Untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Luar biasa. Jadi mereka diberi kuasa, diberi otoritas, power, dunamis, exousia, sebuah wibawa urapan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Artinya, kita bisa kembangkan di sini bahwa ada penyakit bukan hanya medis saja, tetapi ada namanya non-medis. Ada penyakit karena bakteri, virus, radang, infeksi, penyempitan, dan sebagainya. Tapi ada penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Nah ini, dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada orang percaya, yang diberi kuasa,
Mereka dapat tugas. Jadi jangan main-main ini tugas. Ya, tugas untuk apa? Melayani pelepasan roh-roh jahat. Nah, sekarang pastor akan saudara-saudara lihat tadi pembukaan Matius 10 ya. Sekarang pastor akan coba bukakan beberapa ayat lagi dan kita mau sedikit minta Roh Kudus tolong kita mengerti strategi daripada roh jahat ini. Apakah saudara-saudara mau lihat sedikit apa strategi roh jahat? Bukan kita mau pelajari cara-caranya, tetapi paling tidak kita harus juga tahu, peka, mengerti supaya nggak terlalu polos-polos gitu. Tahu-taunya kita sudah dimanfaatkan oleh roh jahat. Saya mau tanya nih, mau tahukah, mau tahu tidak, atau mau tahu iya? Iya, tanya dulu nih. Iya, betul Pastor. Mau. Oke. Jadi saudara lewat tahun ini, saudara-saudara tidak perlu sampai sekolah tinggi-tinggi, artinya sekolah teologi sampai bertahun-tahun, ratusan SKS gitu. Baca firman. Baca firman. Firman akan memberikan kita pengetahuan dan Roh Kudus akan menerjemahkan menjadi rema. Yang kau baca itu logos, tapi Roh Kudus akan memberikan kita rema. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Iya, minta sama Tuhan, Tuhan kasih kita rema saat membaca firman Tuhan. Baik, banyak tahu, banyak pengen, banyak mau. Baik, kita maju sekarang. Injil Matius pasal 12. Setelah mereka melakukan tugasnya, mengusir roh-roh jahat, itu roh-roh jahat keluar. Ya, keluar dari manusia karena yang diusir dari manusia. Nah, sekarang kita maju Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ada tertulis firman Tuhan di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Ini dia. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Jadi di sini kita baca bukan dari batu, bukan dari pohon, bukan dari kuburan, tapi dari manusia. Maka apa yang dibuat oleh roh jahat itu? Roh jahat itu mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Untuk apa? Garis bawahi di sini. Untuk mencari perhentian. Roh jahat itu mencari perhentian. Atau saya sederhanakan, roh jahat mencari tempat yang baru di mana dia keluar sebelumnya. Dari mana? Dari manusia. Berarti roh jahat ini perlu tempat. Dan tempatnya adalah untuk dia perhentian. Dan tempat itu adalah manusia.
Jadi manusia adalah sasaran perhentian daripada roh jahat. Jangan anggap remeh. Maka saya katakan, bagi saya yang sedikit paham tentang hal ini penting buat saudara-saudara, termasuk orang-orang Kristen. Dengan pengetahuan ini di dalam dunia roh, kita tahu bahwa roh jahat itu ada. Roh jahat itu mencari perhentian, dan target perhentiannya adalah manusia. Karena dari manusia, sejak zaman rasul-rasul, murid-murid, itu sudah mengusir banyak roh jahat dari manusia. Dia keluar, dia mencari perhentian. Sampai hari ini, selama dunia masih ada, dia masih ada mencari. Hati-hati. Jangan-jangan dia ada di antaramu, atau dia ada di dalam lingkungan keluargamu, atau dia ada mungkin di dalam pelayananmu. Jadi saudara, ya, terima ini sebagai kebenaran. Roh jahat itu memang ada, dan dia cari tempat. Tapi yang pasti saya make sure hari ini dengan firman Tuhan, tempatmu bukan di sini. Yes, karena ini ada tempatnya Roh Kudus. Kita lanjut ayat 44. Ya, masih bagian B dulu, 43 bagian B. Ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Berikutnya, tetapi ia tidak mendapatnya. Dia terus mencari. Ya, ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Mungkin saudara pendengar khotbah seperti ini selalu ditekankan bahwa bagaimana setelah kita bersih, ya, kita harus baca firman supaya roh jahat itu tidak kembali. Ya, itu khotbah-khotbah yang saudara kemungkinan besar pernah mendengar. Tapi saya mau tambahkan satu rema di sini. Ini juga bagi orang-orang yang menjaga hidupnya. Memang kalau misal roh jahat keluar, lalu orang itu nggak jaga hidupnya, nggak tripod, nggak baca firman, nggak pujian kepada Tuhan, nggak ada penyembahan, kering, maka roh jahat akan mengincar. Karena pada prinsipnya dia mencari tempat, dia mencari rumah, dia mencari untuk rest. Ya, oke. Tetapi apabila saudara sebentar kita doakan, atau nanti hari Minggu misalnya Pastor ada buat khusus pelayanan pelepasan roh jahat gitu ya. Saudara-saudara datang, lalu kita layani oleh otoritas kuasa Tuhan. Saudara dilepaskan, saudara-saudara lalu hidup baru. Seperti kesaksian ada satu ibu, kalau tidak salah namanya sebenarnya baca, Ibu Mariana, yang diganggu belasan tahun roh jahat yang mengikuti dia, yang menyerupai daripada leluhur. Tapi ketika satu kali datang ke pelayanan di mana Pastor melayani di Balikpapan, dia dilepaskan, dan dia tadi mengirimkan kesaksian, dia sudah lepas dari belasan tahun diikat oleh roh jahat.
dan sekarang hidupnya baik, hidupnya damai, hidupnya sehat. Memang roh jahat itu bikin sakit, bikin susah, bikin menderita, bikin manusia hidup dalam tabiat dosa. Tapi ketika dia dilepaskan, diusir, terang itu datang, Roh Kudus mengurapi, dia pergi. Dan saudara, jaga hidupmu. Ya, jaga hidupmu. Ya, salah satunya saudara tiap hari kasih makan rohmu. Saudara mau ikut ini live streaming tiap pagi kami hadir dalam 05 Wita. Puji Tuhan, saudara mau ikut live streaming yang lain atau gereja dimanapun saudara tempat bisa menikmati makanan rohani, silakan ikut. Ya, saudara tidak harus di sini, tapi yang penting saudara harus mengisi hidupmu, rohanimu dengan makanan rohani. Nah, apabila kita menjaga hidup kita, maka roh itu nggak bisa kembali. Tetapi dia mencari, terus mencari tempat untuk rest, tempat istirahat, rumah, tempat berdiam yang baru baginya. Nah, makanya saya anggap ini penting karena saudara, mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang belum menjaga hidupnya, sehingga dirasuk roh jahat, sehingga buruk banget keadaannya. Saudara pernah mungkin melihat ada orang baik-baik, tiba-tiba tidak baik hidupnya. Ada orang sehat-sehat, tiba-tiba sakitnya aneh-aneh. Kasihan. Nah, oleh sebab itu, saya katakan ini penting. Dan saya juga mengundang semua hamba-hamba Tuhan perkarakan hal-hal ini, bahwa di antara kita, lingkungan kita, mungkin dalam pelayanan di dalam gereja di mana saudara-saudara melayani atau gembalakan, mungkin ada yang juga masih dirasuk roh-roh jahat, tapi kita tidak perkarakan. Kita anggap tidak ada, kita anggap tidak penting, kita masih percaya tidak percaya. Tapi saya beritahu, roh jahat itu ada. Yesus yang berkata. Roh jahat itu akan keluar dan dia akan cari perhentian yang baru dan dia akan masuk ke tempat yang tidak ada Yesus. Tempat yang kering, tempat yang tersapu bersih, tetapi gelap. Dia akan masuk ke sana. Ini di sini bukan bicara soal materi, bukan bicara soal uang, jabatan, tidak ada jaminan. Orang jabatan tinggi bersih, belum tentu. Orang kaya bersih dari roh jahat, belum tentu. Roh jahat itu tidak takut uangmu. Jangan pikir saudara tinggi besar, bodybuilding, raksasa, berotot, dia takut. Dia nggak takut dengan semua itu. Dia hanya takut kalau dalam hidupmu ada Yesus. Karena kuasa Yesus yang bisa mengusir roh jahat, bukan uang, bukan jabatan, bukan juga bodimu yang besar. Dia nggak takut. Roh jahat hanya takut di mana ada terang. Bukan terang Philips, bukan terang lampu sorot, bukan terang yang dibuat oleh manusia, tetapi terang sejati Yesus Kristus. Amin. Amin. Perhatikan hal ini. Jangan anggap remeh, karena sekalipun di tempat ibadah bisa dirasuk oleh roh jahat. Saya kasih contoh kasusnya yang tercatat di dalam Bible. Ya, supaya kita apa? Lebih peka dan lebih perkarakan, lebih hati-hati dalam melihat, menyikapi pekerjaan roh-roh jahat ini. Contoh kasusnya itu terjadi di dalam Markus pasal 1. Ayat 23 sampai dengan
ayat yang ke-28. Wah, panjang ya. Ya, Pastor bacakan ini satu contoh kasus dalam Injil, bagaimana di dalam rumah ibadat pun juga orang bisa kerasukan roh jahat. Ya. Markus 1 ayat 23 sampai yang ke-28. Puji Tuhan. Saya mohon ya Tuhan, dan saya harap betul penyampaian firman di pelayanan ini bukan hanya sekedar knowledge atau pengetahuan saja, tetapi juga sebuah implementasi, sebuah impartasi yang saudara dengar, sudah percayai perkataan firman yang saya bacakan ini terjadi satu wujud nyata secara real dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya sekedar berteori, bukan hanya saya menyampaikan informasi, saudara. Iya juga sih. Lalu saudara cerna, pikir-pikir benar gak ya? Tapi saya berdoa, ya Tuhan, saya mohon, saya harapkan banget waktu firman diberitakan, orang yang dirasa roh jahat lepas, free, roh jahat out in Jesus name. Glory to God. Jadi firman yang diberitakan itu hidup. Live ini hidup. Kebaktian online ini hidup. Karena yang saya sampaikan firman yang hidup. Doa-doanya hidup karena doa dijawab oleh Tuhan Yesus yang hidup. Markus 1 ayat 23 sampai 28 Pastor bacakan. Puji Tuhan. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Jadi ini terjadi di mana? Di dalam rumah ibadah. Jadi marilah kita perkarakan, khusus saudara yang memimpin ibadah. Di dalam ibadah itu jangan hanya berita tentang kesembuhan, kelimpahan, kesehatan, keselamatan, itu yang utama. Tapi juga ada berita tentang darah Yesus yang mentahirkan, karena roh jahat itu takut dengan darah Yesus. Ayo renungkan, sudah berapa lama saudara gak dengar khotbah di gerejamu tentang darah Yesus? Ayo saudara sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan, khotbahkan tentang darah Yesus, karena di antara kita nggak tahu, mungkin ada yang membutuhkan pelayanan pelepasan dari roh jahat. Seperti ini. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Yesus datang dengan kuasanya dan kasihnya, melepaskan dan menyembuhkan. Ayat 24. Roh jahat itu ngomong gini, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Bapa. Renungkan, mari renungkan sebentar. Selah, renungkan ini. Yesus saja yang pimpin ibadah. Roh jahat mau datang coba-coba. Kita hamba Tuhan, anak Tuhan Yesus. Sebagai pelayan, saya ini hanya dulos kesetnya Tuhan.
akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Dicobai, diolok-olok oleh orang-orang kerasuk roh jahat. Maka saya harus penuh dengan Roh Kudus. Saya harus dibentengi dengan darah Yesus. Saya andalkan darah Yesus yang berkuasa. Bukan kepintaran, bukan entertain, bukan publikasi, tapi Roh Kudus, darah Yesus. Itu yang menolong jiwa-jiwa untuk mereka diampuni, dilepaskan dari roh-roh jahat. Yesus tahu, dan Yesus berkata, diam. Betapa otoritasnya perkataan Tuhan Yesus. Diam. Maka diamlah itu roh jahat. Sekali tipu muslihatnya, tukang ngeyel, tukang ngeles, banyak alasan. Yesus berkata, diam. Langsung. Habis diam, Yesus berkata, keluar. Wow. Perkataan Yesus penuh otoritas. Diam. Keluar. Wow. Ayat 26 mencatat, Injil mengisahkan roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring. Ia keluar daripadanya. Dan ini yang saya baca masih terjadi di zaman ini, masih terjadi di pelayanan ini. Saya melihat setiap minggu ada di pelayanan di tempat di mana ada kebaktian. Sungguh luar biasa. Roh jahat diusir keluar. Mereka semua takjub. Hingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran barukah? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Yes. Ini firman Yesus dan ini teladan Yesus. Dan ini yang dibuat Yesus saat di tempat ibadah. Jadi pelayanan deliverance ministry, pelayanan pelepasan ini sudah dikerjakan oleh Yesus. Artinya apa? Kita juga sebagai orang percaya, khususnya hamba-hamba Tuhan, marilah bahwa di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, ada jiwa yang membutuhkan pelayanan pelepasan dari roh jahat. Kasihan mereka. Kasihan mereka. Dan mereka butuh urapan Roh Kudus. Dan saudara yang menjaga hidupmu, layani mereka. Tidak harus pendeta, pastor, tidak harus. Setiap orang percaya. Kalau tadi murid-murid ya diberi kuasa, Tuhan juga udah bilang, setiap orang percaya diberi kuasa. Yohanes 10 ya, ayat yang pertama. Setiap orang percaya diberi kuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Coba kita lihat ini ayatnya biar tidak salah. Iya. Sebentar.
Halo semuanya. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang percaya, yang menerimanya diberi kuasa. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pelayanan pelepasan membuat banyak orang takjub. Dan kabar itu tersebar dengan cepat sampai ke penjuru seluruh Galilea. Kabar tentang Yesus tersebar juga sampai ke Balikpapan, dari Balikpapan sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Dari Balikpapan ini hari ini berkat Tuhan bukan hanya kabar tentang IKN yang mendunia, tapi kabar pelayanan Yesus Kristus dalam doa kesembuhan dan juga pelepasan roh jahat tersebar sampai ke ujung dunia. Injil akan tersebar dengan cara yang diurapi Roh Kudus di akhir zaman ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, banyak orang terberkati, banyak orang disembuhkan, banyak orang dibebaskan. Dan hari ini saudara sudah tahu bahwa roh jahat ada. Roh jahat itu cari tempat. Yang pasti setelah dengar ini, pastikan anakmu bukan tempat roh jahat. Pastikan suamimu, istrimu bukan tempat roh jahat. Tapi semisalnya ada dan sudah terlanjur, segera datang bawa kepada gembala, pendeta di mana hamba Tuhan ada untuk minta dilayani. Supaya mereka dilepaskan dari roh jahat, mereka bisa hidup maksimal, mereka pulih oleh darah Yesus, dan mereka boleh menjadi saksi Kristus, bukan lagi didiami oleh roh jahat, tapi mereka menjadi milik Kristus yang didiami oleh Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kiranya renungan ini bisa jadi berkat untuk masuk di hari yang baru, hidup maksimal. Amin. Sebentar, banyak komentar ini, kasihan ada gangguan di jaringan. Saya harap segera bisa membaik sebelum doa. Karena waktu doa kita semua bisa mendengarkan doa-doa kita dengan baik, sehingga iman kita ini bisa bangkit dengan ucapan dalam nama Yesus. YouTube-nya lancar. Yang di sini ada gangguan. Saudara bisa sementara beralih ke YouTube sekarang. YouTube-nya lancar. Yang di Facebook aman ya. Saya harap betul bisa lancar, aman, supaya waktu saat doa sebentar bisa semuanya maksimal kita doakan. Iya, kasihan ini
Iya, saya sudah coba ganti. Harap bisa membaik ya. Kalau tidak bisa, minta maaf banget. Pindahlah ke YouTube. YouTube yang nonton sekarang ini baik-baik saja. Penontonnya menuju 10.000 ya. Saudara nonton, kalau gangguan silakan ke YouTube, saudara ya. Baik. Ya, ayo beralih dulu, beralih. Jangan sampai pelayanan ini lalu roh jahat mau ganggu sehingga saudara-saudara yang mau dilepaskan jadi tidak dilepaskan karena gangguan sistem atau apa saja yang terjadi. Saya putuskan dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, mari kita bersyukur dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Amin. Terjadi dalam hidup kami. Setiap Bapak Ibu pemirsa sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan terimalah sebagai kebenaran yang hidup, yang memerdekakan engkau. Semua angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Setiap orang-orang yang angkat tangan saat ini, dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus mentahirkan engkau, melepaskan, membebaskan, memutuskan engkau dari setiap roh-roh jahat, tipu muslihatnya dengan bentuk atau menyamar sebagai roh leluhur atau sajian-sajian yang nikmat tetapi berbuntut tumbal. Segala macam tipu muslihat roh-roh jahat, kegelapan yang mencengkram hidup mereka. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa mentahirkan engkau free, clear, in Jesus' name. Dalam nama Yesus, engkau dilepaskan dari yang jahat. Katakan bersama-sama, lepaskan saya dari yang jahat. Bebaskan saya dari yang jahat. Sembuhkan saya dari yang jahat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Wow, banyak di antara saudara-saudara mengalami manifestasi saat ini. Glory to God. Darah Yesus berkuasa. Free. Roh jahat out. Dan hidupmu ditahirkan, dikuduskan, disembuhkan, dibenarkan, diselamatkan oleh darah Yesus. Dan urapannya mengalir saat ini. Mengalir. 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 Damai sejahtera. Mengalir. Mengisi hatimu saat ini ada kedamaian. Ada kelegaan. Engkau sudah disembuhkan. Hiduplah untuk Kristus. Setiap hari perkarakan makanan rohanimu. Baca firman Tuhan, pujian bagi Tuhan, dan
berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang mengalami kelepasan saat ini, angkat tanganmu sekali lagi. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Saya milik Kristus. Saya disembuhkan. Saya sudah dibebaskan. Yeay. Maka bersoraklah. Yeay. Saya sudah dibebaskan. Saya sudah disembuhkan. Saya sudah dimerdekakan. Yes. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita satu hati tadi luar biasa pengurapan Tuhan, luar biasa hadirat Tuhan saat berdoa, sampai sekujur badan saya merasakan ada urapan Roh Kudus, merinding banget. Dan saya percaya bukan hanya di tempat di mana saya berdoa, tapi dimanapun Bapak Ibu berada, urapan yang sama menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Amin. Saya mau tanya sekarang, siapa yang dilepaskan? Siapa yang sudah mengalami kasih Tuhan, kesembuhan, dibebaskan dari roh jahat, atau ada perasaan-perasaan sensasi yang engkau alami baru saja? Saya, yeay, puji Tuhan. Selamat hidup baru, selamat hidup dalam Tuhan, selamat hidup bagi Tuhan Yesus, selamat menjadi kesaksian, dan setialah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, senang banget ya. Di tengah-tengah Bapak Ibu yang di TikTok kasihan ini, ya, saya kira ini by system ya, karena saya sudah coba pindahkan wifi-nya, tapi juga masih jadi, ya, begitu deh. Amin, amin, amin. Saya menyapa tetap yang ada di TikTok, Facebook, dan di YouTube. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Baik, tiba saatnya Pastor akan minum, dan saudara juga yang mau minum, baik minum air atau mau minum sekaligus dengan obatnya, ya, vitaminnya. Mari Bapak Ibu bisa angkat seperti ini, dan saya akan mohonkan berkat untuk air minum kita. Dalam berkat Tuhan menjadi healing water, diberkati air doa. Tuhan, Bapakku di surga, mohon berkat-Mu untuk air yang kami minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air ini diberkati menjadi air doa, healing water, kesembuhan bagi tubuh kami yang meminumnya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Air di tangan Bapak Ibu sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah dan jadi berkat buat kesehatanmu. Amin. Amin. Banyak kesaksian ini menjadi air kesembuhan. Banyak kesaksian ini menjadi air
doa. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita untuk bersama-sama sebelum doa berkat. Pujian ini akan memberkati kita semuanya. Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Siapkan hati Bapak Ibu sekalian. Perserahkan, mohonkan doa berkat sebelum engkau masuk di hari yang baru. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu yang baru siapkan air sekarang ini. Saya sampaikan sudah doa air tadi. Bapak Ibu sekalian bisa melihat tayangan ulangnya. Doa ikut di YouTube saja ya. Kan di TikTok dan semua live streaming sudah. Sekarang kita akan terima doa berkat dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi yang baru gabung di TikTok, siapkan airnya, bisa silakan melihat tayangan ulang di YouTube saja karena sudah selesai doa berkat. Mohon maaf ya, kami hadir tiap pagi 6.05 WITA. Yang mau didoakan jangan telat ya, jangan telat, jangan telat. Puji Tuhan. Hosana, amin. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Puji syukur, puji Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, diberkatilah engkau oleh Bapakku di surga. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu diberkati. Semua berkat ini saya mohonkan, kami terima dan panjang umur. Kami terima dan disertai dengan proteksi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu ini. Kami terima, saudara terima. Terimalah dengan sukacita, dengan bersyukur sepanjang hari ini. Damai Tuhan menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Saya materaikan semua pelayanan dan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Tuhan beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sudah terberkati pelayanan ini, sudah bisa dukung dengan cara like, share, subscribe. Saudara mau tambah lagi, kami hadir besok pagi jam 6.05 WITA. Terima kasih buat waktu yang ada. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan sayang kita semuanya. Dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Pastor close ya, dadah.